Bener-bener pada saat itu tiap hari aku nangis terus, dari aku bangun sampai aku mau tidur nangis terus ya. Jadi kan kayak patah semangat ya. Terus sampai bulan 8 pertengahan kayak tiba-tiba pas aku lagi scroll Instagram, lagi main Instagram, terus aku tiba-tiba muncul Instagram tempat les gitu namanya Taipan Education. Terus aku lihat lo Instagram mereka, terus mereka itu kayak terus ternyata mereka itu tempat les Mandarin sama Jepang. Lalu lihat ada juga yang pergi ke Taiwan pakai beasiswa. Jadi aku kayak penasaran, terus aku pergi ke tempat lesnya. Terus dari situlah aku mulai les selama 1 tahun buat persiapan ke Taiwan. Itu kayak aku seneng banget, kayak doaku tuh terkabul ya. Kayak memang bukan ke Australia, tapi impian aku ke luar negeri buat kuliah itu beneran tercapai gitu. Jadi semenjak itu aku nggak depresi lagi. Terus sampai aku datang ke Taiwan kuliah, ternyata aku mulai lagi depresi. Berarti kayak aku masih depresi nih ya. Jadi kayak awalnya itu di semester pertama itu guru aku, jadi wali kelas aku itu di semester pertama itu kasih suruh aku itu ke counseling sekolah. Jadi di sekolah kita di setiap jurusan itu ada kayak counseling psikologi gitulah, ngomong sama counselornya. Terus kayak setiap minggunya aku disuruh pergi ke sana buat cerita masalah, mau ya cerita terus lah tiap minggu. Jadi aku setiap minggu ke sana sampai semester kedua. Dia hampir setengah tahun ya aku counseling, tapi nggak ada hasilnya. Maksudnya kayak memang sih dengan aku cerita kayak gitu aku dikasih saran apa, tapi gimana ya ngomongnya, setiap kali aku dengerin saran dari counselor aku ngerti dan aku merasa betul juga apa yang dia bilang. Terus kayak aku mau terapin gitu, kayak mau pelan-pelan sembuhin pelan-pelan, kayak mengurangi stres gitu kan, mengurangi stres aku. Tapi entah kenapa kayak susah banget, nggak pernah bisa berhasil. Aku kayak udah ribuan kali terapin tapi nggak pernah bisa. Jadi kayak aku udah hampir aku udah nyerah banget sama dia. Aku kayak merasa udahlah, aku memang nggak berguna. Terus kayak merasa stres banget, terpuruk. Terus kayak udah di tahap kayak pengen mati aja gitu, kayak so what gitu loh. Aku hidup gak hidup juga gak ada bedanya. Jadi pas sampai bulan 5 tahun kemarin, itu pas aku kuliah semester kedua ya. Jadi sekelas aku, teman Taiwan aku bawa aku ke klinik
psikiater. Terus aku dibilang ya aku depresi. Terus dia bilang aku harus minum obat. Pada saat itu aku kayak refleks, kesel gitu sama dokternya. Aku bilang, kenapa aku harus minum obat? Aku nggak gila ya, aku nggak usah minum obat gitu. Terus saya ya dikasih obat, terus aku pulang, aku kayak mikir, aku terus kayak nangis terus, kenapa aku harus minum obat? Aku nggak gila, kenapa harus minum obat gitu. Tapi karena temen Taiwan aku bilang, terus dokternya juga bilang minum obat tuh bagus buat, karena kalau depresi itu apa ya, kayak saraf otak kita itu udah berbelit gitu, jadi kita perlu minum obat buat menyembuhkan. Kayak kita demam, kita perlu minum obat biar sembuh. Jadi kayak gitu juga dia bilang, bukan dia bilang sih, temenku yang bilang. Ya temenku bilang. Jadi aku kayak coba minum obat dari klinik itu. Aku minum sekitar 3 hari, terus aku kayak ngerasa nggak enak gitu. Kayaknya aku nggak cocok sama obatnya. Kayak jantung aku itu kayak detaknya cepet banget, kayak kita nggak cocok minum obat bakalan keluar gejala-gejala kayak gitu. Jadi karena aku ngerasa nggak cocok, terus aku nggak gitu suka juga sama dokternya, aku ganti dokter. Aku ke rumah sakit ya, aku direkomendasiin sama orang dokter ini, dokter yang aku sekarang itu ya di rumah sakit. Terus ya aku didiagnosis sama dokternya ya aku depresi berat, dan depresi aku itu namanya major depressive disorder. Terus dia bilang, dia dijelasin lah sama dokternya, dia bilang karena aku udah kedua kalinya depresi, jadi kemungkinan untuk sembuh itu sama 5 tahun. Awalnya aku itu kayak down kali lah, dibilang 5 tahun itu, tapi dia bilang jangan khawatir gitu, semua bisa sembuh kalau ada kemauan gitu, dia bilang. Terus disitulah aku dikasih obat. Terus awalnya jadi aku itu bener-bener sensitif kali kayaknya sama obat. Soalnya minum obat pertama gak cocok, terus ganti obat lagi. Jadi aku sering ganti obat. Sampai sekarang aku udah nemuin obat yang cocok. Ya. Terus pas saat itu ke dokter, ya bentar ya. Jadi saat itu aku kayaknya menurut aku ini yang di Taiwan dibandingkan di Medan ini kali ini kondisinya lebih parah lagi, karena kayak aku bangun tidur aja, baru bangun di pagi hari, baru bangun udah ngerasa nggak tenang, udah langsung nangis. Jadi bawaannya tuh kayak nggak tenang, khawatir, kayak takut banget gitu, nangis terus lah. Terus kayak selalu merasa nggak berguna lagi, terus kayak pengen bunuh diri aja, kayak pengen mati aja. Gak ada bedanya hidup sama mati gitu. Kayak udah nggak ada harapan lagi. Aku ngerasa kayak udahlah aku nyerah aja,